Hidup adalah misteri yang seringkali melampaui imajinasi kita. Kisah Faisal, seorang kuli bangunan di Arab Saudi, membuktikan bahwa cinta sejati bisa ditemukan di tempat yang paling tak terduga. Faisal adalah seorang pria sederhana yang lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kehidupannya penuh dengan perjuangan, terlebih setelah ayahnya meninggal dunia ketika ia masih duduk di bangku SMP. Sebagai anak sulung, Faisal merasa bertanggung jawab untuk membantu ibunya menghidupi keluarga, termasuk dua adik perempuannya yang masih kecil. Di usia 18 tahun, ia harus berhenti sekolah demi bekerja di sawah dan mengambil pekerjaan serabutan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hari-hari dilaluinya dengan peluh bercampur doa. "Ibu, sabar ya. Kalau Allah mengizinkan, suatu hari nanti kita akan hidup lebih baik," kata Faisal setiap kali melihat ibunya termenung di beranda rumah yang sudah rapuh dimakan usia. 5 tahun kemudian, ketika Faisal sudah memasuki usia 23 tahun, ia mendengar kabar bahwa menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI, di luar negeri bisa memberikan penghasilan yang jauh lebih besar. Ia ragu pada awalnya, tetapi kebutuhan hidup yang mendesak membuatnya mantap mengambil keputusan itu. Setelah melalui berbagai proses pendaftaran dan pelatihan, Faisal akhirnya mendapat kontrak kerja sebagai kuli bangunan di Arab Saudi. Sebelum berangkat, ia memeluk erat ibunya sambil berkata, "Ibu, doakan saya. Saya akan bekerja keras demi kita semua." Hatinya berat meninggalkan desa tercinta, tetapi tekadnya sudah bulat untuk mengubah nasib keluarganya. Ketika pesawat yang ditumpangi Faisal mendarat di Jeddah, ia merasa gugup sekaligus takjub melihat negeri yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Bangunan tinggi menjulang, jalanan lebar yang dipenuhi mobil-mobil mewah, dan suasana yang terasa asing membuat Faisal sedikit cemas. "Ya Allah, semoga Engkau melindungi saya di negeri ini," doanya dalam hati. Faisal kemudian diantar ke sebuah perusahaan konstruksi yang menjadi tempatnya bekerja. Hari pertama kerja, Faisal langsung dihadapkan pada kenyataan yang berat. Ia harus mengangkat bahan bangunan di bawah terik matahari yang menyengat, sementara komunikasinya dengan rekan kerja lain cukup terbatas karena kendala bahasa. Namun, Faisal tidak menyerah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk melaksanakan sholat subuh dan memulai harinya dengan doa. "Allahumma barik lana fima razaqtana," gumamnya sebelum menyantap sarapan sederhana yang disediakan perusahaan. Rekan-rekan kerjanya mulai menghormati Faisal karena ia rajin, jujur, dan tidak pernah mengeluh meskipun pekerjaannya sangat melelahkan. Faisal pun sering mengingatkan dirinya, "Aku di sini bukan untuk bersenang-senang. Setiap tetes keringat ini adalah demi ibu dan adik-adikku di kampung." Setelah beberapa bulan bekerja, Faisal ditugaskan untuk bergabung dalam proyek renovasi sebuah villa mewah milik seorang wanita Arab. Villa itu terletak di kawasan elit Riyadh, dikelilingi oleh taman-taman yang indah dan pagar tinggi yang menunjukkan betapa berharganya tempat itu. Ketika Faisal pertama kali tiba di villa tersebut, ia terpukau melihat kemegahan bangunannya. "Masya Allah, ini seperti istana dalam dongeng," bisiknya sambil memandangi kubah besar yang berdiri kokoh di tengah villa. Namun, rasa kagum Faisal tidak membuatnya lalai dari tugas. Bersama rekan-rekannya, ia segera mulai bekerja sesuai arahan mandor. Setiap hari, Faisal mengangkat bahan bangunan, mengecat dinding, dan memperbaiki lantai marmer yang rusak. Semua itu dilakukan di bawah pengawasan ketat, karena pemilik villa menginginkan hasil yang sempurna. Meski pekerjaannya berat, Faisal tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. "Kalau aku bekerja dengan baik, mungkin rezekiku akan bertambah," pikirnya. Pemilik villa, seorang wanita bernama Laila, akhirnya datang untuk memeriksa progres renovasi. Laila adalah seorang janda kaya berusia 35 tahun yang ditinggal suaminya beberapa tahun lalu. Ia memiliki aura yang anggun dan wibawa yang kuat, membuat siapapun yang melihatnya merasa terintimidasi sekaligus terpesona. Ketika Laila berjalan mendekati lokasi pekerjaan, Faisal yang sedang mengangkat tumpukan keramik langsung menundukkan pandangannya. Ia tahu betul bagaimana etika seorang pekerja di hadapan majikannya. "Assalamualaikum," sapa Laila dengan suara lembut namun tegas. Faisal, yang jarang mendengar majikan perempuan memberikan salam, sedikit terkejut. Ia buru-buru menjawab,
Waalaikumsalam, Madam. Ada yang bisa saya bantu? Laila hanya tersenyum tipis sebelum berbicara dengan mandor proyek. Namun, dalam hati Laila memperhatikan Faisal. Ia berbeda dari para pekerja lain yang terlihat kasar dan terburu-buru. Faisal tampak sopan, tenang, dan tidak pernah lupa menunjukkan rasa hormat. Suatu sore, saat Faisal sedang memperbaiki lantai di taman, sebuah insiden kecil terjadi. Kakinya terkena pecahan keramik yang tajam, membuatnya mengerang pelan. Darah mengalir dari luka di tumitnya, tetapi Faisal tetap berusaha melanjutkan pekerjaannya. Tidak apa-apa, ini hanya luka kecil, katanya kepada dirinya sendiri sambil menahan sakit. Namun, Laila yang kebetulan sedang berada di dekat taman melihat kejadian itu. "Kamu terluka. Kenapa tidak berhenti bekerja?" tanya Laila dengan nada khawatir. Faisal mencoba tersenyum, meskipun wajahnya pucat. "Maaf, Madam. Saya tidak ingin memperlambat pekerjaan," jawabnya. Laila segera memanggil pembantu rumah tangga untuk membawa kotak P3K. Dengan tangan lembut, Laila membersihkan luka Faisal dan membalutnya dengan perban. "Kamu harus lebih berhati-hati. Kesehatanmu lebih penting daripada pekerjaan ini," kata Laila. Dalam hati, Faisal merasa terharu. Ia tidak menyangka bahwa seorang wanita seperti Laila, yang terlihat begitu berwibawa, memiliki hati yang begitu lembut. "Terima kasih, Madam. Saya akan lebih berhati-hati," ucap Faisal dengan suara lirih. Momen itu menjadi awal dari hubungan yang lebih dekat antara Faisal dan Laila, meskipun saat itu mereka belum menyadari apa yang akan terjadi di masa depan. Setelah insiden kecil di taman, Laila mulai memperhatikan Faisal lebih sering. Meskipun Faisal hanyalah seorang kuli bangunan, ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Laila merasa tertarik. Bukan penampilan atau statusnya, tetapi sikap Faisal yang begitu tulus dan penuh tanggung jawab. Suatu sore, ketika semua pekerja sedang beristirahat, Laila melihat Faisal duduk di sudut taman sambil menikmati bekalnya. Wajahnya terlihat tenang, meski tubuhnya tampak lelah setelah seharian bekerja. Dengan rasa ingin tahu yang tiba-tiba, Laila mendekatinya. "Faisal," panggil Laila lembut. Faisal yang sedang asyik menyantap makanannya segera berdiri dan membungkuk hormat. "Iya, Madam. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Faisal dengan sopan. Laila tersenyum kecil. "Tidak, duduk saja. Aku hanya ingin tahu, dari mana asalmu?" Faisal terlihat sedikit canggung, tetapi ia menjawab, "Saya dari Jawa Tengah, Madam. Desa kecil, tapi sangat indah." Laila mengangguk. "Kamu pasti merindukan keluargamu, ya?" tanya Laila lagi. Mendengar pertanyaan itu, mata Faisal sedikit berkaca-kaca. "Iya, Madam. Saya merindukan ibu dan adik-adik saya. Tapi saya harus di sini untuk mereka." Laila merasa hatinya tersentuh. Ia tidak menyangka seorang pria sederhana seperti Faisal memiliki cinta yang begitu besar untuk keluarganya. Percakapan sederhana itu menjadi awal dari kedekatan mereka. Laila sering mencari alasan untuk berbicara dengan Faisal, baik tentang pekerjaan maupun tentang kehidupannya di desa. Sementara Faisal, meskipun merasa canggung, mulai nyaman berbicara dengan Laila yang ternyata tidak seangkuh yang ia bayangkan. Suatu hari, Laila sengaja mengundang Faisal untuk duduk bersama di salah satu sudut taman yang telah selesai direnovasi. Sore itu angin sepau-sepau berhembus, membuat suasana terasa nyaman. Laila membawa 2 cangkir teh dan menyodorkan satu kepada Faisal. "Duduklah, Faisal. Aku ingin mendengar lebih banyak tentang kamu," katanya. Faisal ragu sejenak, tetapi akhirnya duduk setelah Laila memintanya dengan nada tegas namun lembut. "Ceritakan padaku tentang keluargamu," pinta Laila. Faisal tersenyum tipis, meskipun ada gurat kesedihan di matanya. "Saya adalah anak sulung dari 3 bersaudara, Madam. Ayah saya meninggal ketika saya masih kecil. Jadi sejak SMP saya harus membantu ibu bekerja di sawah. Setelah lulus SMA, saya memutuskan untuk merantau demi membiayai sekolah adik-adik saya. Saya ingin mereka memiliki kehidupan yang lebih baik," katanya. Laila mendengarkan dengan penuh perhatian.
Kamu tidak pernah merasa berat menjalani semua itu? Tanyanya. Faisal menghela napas. Kadang saya merasa lelah, Madam. Tapi setiap kali saya ingat senyum ibu saya, semua itu terasa ringan. Bagi saya, kebahagiaan mereka adalah segalanya. Mata Laila mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka pria di depannya memiliki hati yang begitu besar. Ia menyadari bahwa Faisal bukan hanya pekerja keras, tetapi juga sosok yang penuh kasih dan tanggung jawab. Seiring waktu, Laila mulai merasa nyaman berbicara dengan Faisal. Ia yang selama ini menjaga jarak dengan orang lain, kini merasa bahwa Faisal adalah seseorang yang dapat ia percaya. Suatu malam, saat Faisal sedang memperbaiki lampu di teras villa, Laila keluar dengan segelas jus dingin. Faisal, istirahat dulu. Kamu sudah bekerja terlalu keras hari ini, katanya. Faisal tersenyum sambil menerima gelas itu. Terima kasih, Madam. Saya hanya ingin menyelesaikan pekerjaan ini sebelum hari gelap, jawabnya. Laila duduk di dekat Faisal dan mulai berbicara. Tahukah kamu, Faisal, hidupku sebenarnya tidak seindah yang terlihat, katanya tiba-tiba. Faisal menghentikan pekerjaannya dan menatap Laila dengan penuh perhatian. Saya tidak mengerti, Madam. Anda memiliki segalanya, kata Faisal. Laila tersenyum pahit. Memang benar, aku memiliki harta dan kemewahan. Tapi sejak suamiku meninggal, aku merasa kesepian. Banyak orang mendekatiku hanya karena uang, bukan karena mereka benar-benar peduli, ujarnya. Faisal terdiam. Ia bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam suara Laila. Madam, saya percaya bahwa setiap ujian yang Allah berikan pasti memiliki hikmah. Anda adalah wanita yang kuat, kata Faisal mencoba menghibur. Laila tersenyum tipis. Dalam hati, ia merasa bahwa Faisal adalah satu-satunya orang yang bisa melihatnya sebagai manusia, bukan hanya sebagai wanita kaya. Setiap percakapan antara Faisal dan Laila membawa mereka lebih dekat. Faisal mulai melihat sisi lain dari Laila, seorang wanita yang sebenarnya rapuh di balik penampilannya yang anggun. Sementara itu, Laila merasa bahwa Faisal adalah seseorang yang tulus dan berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Suatu sore, saat Laila sedang menyiram bunga di taman, ia melihat Faisal sedang memperbaiki pagar yang rusak. Faisal, kamu tidak lelah? Tanyanya. Faisal tersenyum sambil mengusap keringat di dahinya. Lelah itu biasa, Madam. Yang penting pekerjaan ini selesai dengan baik, jawabnya. Laila mendekat dan berkata, kamu selalu bekerja keras. Apa kamu tidak pernah memikirkan dirimu sendiri? Faisal terdiam sejenak. Kadang-kadang saya ingin memikirkan diri sendiri, Madam. Tapi saya selalu ingat bahwa ada orang-orang yang bergantung pada saya. Itu yang membuat saya terus kuat, ujarnya. Laila merasa hatinya tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Faisal bukan sekadar rasa kagum. Hari-hari berlalu, dan Laila merasa semakin sulit menyembunyikan perasaannya. Ia sering memikirkan Faisal, tentang ketulusan dan kerja kerasnya. Suatu malam, Laila duduk di balkon villa sambil memandangi bintang-bintang. Pikirannya penuh dengan bayangan Faisal. Kenapa aku merasa seperti ini? Dia hanya seorang pekerja biasa, pikirnya. Namun, hatinya berkata lain. Laila sadar bahwa apa yang ia rasakan adalah cinta. Cinta yang muncul dari ketulusan hati Faisal. Sementara itu, Faisal juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia sering memikirkan Laila, tentang bagaimana wanita itu selalu memperlakukannya dengan baik dan peduli padanya. Namun, Faisal menahan perasaannya. Aku hanya seorang kuli bangunan. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki perasaan seperti ini pada majikanku? Pikirnya. Keduanya terus memendam perasaan masing-masing, tidak berani mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di hati mereka. Namun, takdir telah menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Satu sore yang cerah, Laila mengundang semua pekerja untuk makan bersama di taman villa sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras mereka. Suasana penuh canda tawa, tetapi Faisal lebih banyak diam, menjaga sikap sebagai seorang pekerja. Laila, yang memperhatikan Faisal dari kejauhan,
memutuskan untuk mendekatinya. "Faisal, kenapa kamu tidak ikut bergabung dengan yang lain?" tanya Laila sambil duduk di kursi taman di sebelahnya. Faisal tersenyum kecil, menunduk hormat. "Saya merasa tidak enak, Madam. Ini acara Anda. Saya hanya pekerja," katanya pelan. Laila menghela napas, lalu menatap Faisal dengan pandangan serius. "Faisal, kamu bukan sekadar pekerja. Kamu adalah bagian dari orang-orang yang membuat hidupku terasa lebih baik. Aku menghargai setiap usaha yang kamu lakukan di sini," kata Laila tulus. Perkataan itu membuat Faisal terdiam. Ia merasakan kehangatan yang tidak biasa dari Laila, tetapi ia tidak ingin mengartikannya lebih dari sekadar kebaikan seorang majikan. "Terima kasih, Madam. Itu adalah tanggung jawab saya," jawab Faisal sambil mencoba menenangkan dirinya. Namun, dalam hati Laila, kata-kata itu bukanlah basa-basi. Ia mulai menyadari bahwa Faisal adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa nyaman dan diterima apa adanya. Ia bukan hanya seorang pekerja keras, tetapi juga sosok yang rendah hati dan penuh tanggung jawab, kualitas yang jarang ia temukan dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, Laila memutuskan untuk berbicara lebih dalam dengan Faisal. Ia mengundangnya untuk minum teh di teras villa, sesuatu yang belum pernah ia lakukan dengan pekerjanya sebelumnya. Malam itu, angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar dari taman. Faisal terlihat gugup saat duduk di hadapan Laila, merasa ini bukanlah sesuatu yang biasa. "Madam, ada yang ingin Anda bicarakan?" tanyanya sopan. Laila memandang Faisal dengan mata yang berbinar, lalu berkata, "Faisal, aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang hidup. Apa yang kamu harapkan di masa depan?" Faisal terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada penuh ketulusan, "Madam, hidup saya sederhana. Saya hanya ingin keluarga saya bahagia. Jika saya bisa membangun rumah untuk ibu dan menyekolahkan adik-adik saya sampai mereka sukses, itu sudah cukup bagi saya." Mendengar itu, Laila merasa hatinya semakin tertarik pada Faisal. "Kamu selalu memikirkan orang lain, Faisal. Tapi bagaimana dengan kebahagiaanmu sendiri?" tanyanya. Faisal terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia berpikir sejenak sebelum menjawab. "Kebahagiaan saya adalah melihat orang-orang yang saya cintai bahagia, Madam." Laila tersenyum pahit. Ia ingin memberitahu Faisal apa yang ia rasakan, tetapi ia masih ragu apakah perasaannya akan diterima. Tidak lama setelah percakapan itu, Laila memutuskan untuk mengikuti kata hatinya. Ia tidak ingin menunda lagi karena semakin lama ia menyembunyikan perasaannya, semakin berat beban di hatinya. Suatu pagi, ketika Faisal sedang bekerja di taman, Laila mendatanginya dengan langkah mantap. Faisal yang melihat Laila mendekat segera berdiri, tetapi Laila meminta agar ia tetap duduk. "Ada yang ingin aku katakan padamu, Faisal," kata Laila dengan suara yang sedikit bergetar. Faisal menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, Madam. Apa yang bisa saya bantu?" tanya Faisal dengan nada rendah. Laila menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Faisal, aku tahu ini mungkin terdengar aneh. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku merasa ada sesuatu yang berbeda sejak mengenalmu." Faisal terdiam, bingung dengan apa yang ia dengar. "Maksud Anda, Madam?" tanyanya hati-hati. Laila mencoba mengumpulkan keberanian. "Faisal, aku merasa bahwa aku mencintaimu. Kamu telah membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda, tapi hatiku berkata bahwa kamu adalah orang yang tepat untukku." Perkataan itu membuat Faisal terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita seperti Laila bisa memiliki perasaan terhadapnya. "Madam, saya tidak tahu harus berkata apa," jawab Faisal pelan, suaranya gemetar. Setelah pengakuan itu, Faisal merasa bimbang. Di satu sisi, ia juga memiliki perasaan terhadap Laila, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa perbedaan status sosial mereka terlalu besar untuk diabaikan. Malam itu, Faisal duduk sendirian di kamarnya, mencoba merenungkan apa yang baru saja terjadi. "Ya Allah, apakah ini ujian atau rezeki? Aku tidak tahu harus bagaimana.
gumamnya sambil memegang tasbih di tangannya. Pagi harinya, Faisal memutuskan untuk berbicara dengan Laila. Ia menemui Laila di ruang tamu villa dan berkata, "Madam, saya ingin bicara." Laila yang sedang membaca buku menatap Faisal dengan penuh harap. "Tentu, Faisal. Ada apa?" tanyanya. Faisal menarik napas panjang sebelum berkata, "Madam, saya sangat menghormati Anda. Tetapi saya merasa bahwa saya tidak pantas untuk Anda. Saya hanya seorang pekerja biasa." Laila menggeleng pelan, lalu berkata, "Faisal, cinta tidak mengenal status. Yang aku lihat adalah hatimu, bukan posisimu. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan." Perkataan itu membuat Faisal semakin bingung, tetapi juga menyentuh hatinya. Ia mulai menyadari bahwa mungkin takdir benar-benar sedang membawanya ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Setelah merenung selama beberapa hari, Faisal akhirnya mengambil keputusan. Ia menemui Laila di taman pada suatu sore yang tenang. "Madam, saya sudah memikirkan semuanya," katanya dengan nada serius. Laila menatap Faisal dengan penuh harap. "Dan apa keputusanmu, Faisal?" tanyanya. Faisal menatap Laila dalam-dalam sebelum berkata, "Jika Anda benar-benar yakin, maka saya akan menerima perasaan Anda. Tetapi saya ingin semuanya dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan ajaran agama kita." Laila tersenyum bahagia mendengar jawaban Faisal. "Tentu, Faisal. Aku juga ingin hubungan kita diberkahi oleh Allah. Aku akan berbicara dengan keluargaku dan meminta izin mereka," katanya. Dalam hati, Faisal merasa lega sekaligus gugup. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa cinta yang tulus akan menemukan jalannya. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan untuk membicarakan hubungan mereka kepada keluarga Laila. Faisal terus berdoa agar segala sesuatunya berjalan lancar. Ia tahu bahwa cintanya pada Laila adalah sebuah anugerah, tetapi ia juga sadar bahwa tantangan besar menanti di depan mereka. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Laila mengumpulkan keluarganya di ruang utama villa untuk menyampaikan kabar yang akan mengubah hidupnya. Di hadapan saudara-saudaranya yang berpakaian formal dan berwibawa, Laila berdiri dengan tenang, tetapi hatinya berdebar keras. Faisal, yang diminta hadir, duduk di sudut ruangan dengan kepala tertunduk. Ia merasa kecil di tengah kemegahan villa dan tatapan tajam para anggota keluarga Laila. "Saudara-saudaraku, aku memanggil kalian ke sini karena ada sesuatu yang penting yang ingin kusampaikan." Laila memulai dengan suara mantap. Salah satu kakaknya, Khalid, yang selalu bersikap protektif, segera bertanya, "Apa yang begitu penting, Laila? Mengapa kamu terlihat sangat serius?" Laila menarik napas panjang sebelum menjawab, "Aku ingin menikah." Ruangan itu seketika hening, tetapi tidak lama kemudian Khalid tersenyum kecil. "Itu berita baik. Jadi, siapa pria beruntung itu? Apakah dia dari keluarga terpandang?" tanya Khalid. Laila menggeleng pelan dan berkata, "Orang yang ingin aku nikahi adalah Faisal." Semua mata langsung tertuju pada Faisal. Khalid terkejut. Wajahnya berubah masam. "Laila, kamu bercanda, bukan? Bagaimana bisa kamu memilih seorang kuli bangunan?" tanyanya dengan nada tinggi. Faisal merasa wajahnya memanas, tetapi ia tetap diam. Laila menatap Khalid dengan tegas. "Aku serius, Khalid. Faisal adalah orang yang membuatku merasa hidup kembali. Aku tidak peduli dengan statusnya, karena aku mencintainya." Namun, penjelasan Laila tidak diterima begitu saja. Khalid dan anggota keluarga lainnya mulai berdebat. Sebagian besar menolak keras keputusan Laila. Faisal hanya bisa duduk diam, merasa kecil dan tak berdaya. Di dalam hatinya, ia terus berdoa agar Allah memberikan jalan keluar terbaik. Perdebatan itu berlangsung selama berjam-jam, tetapi Laila tidak mundur sedikit pun. Ia menjelaskan betapa Faisal adalah seorang pria yang tulus, jujur, dan bertanggung jawab. "Aku sudah cukup melihat orang-orang yang hanya mendekatiku karena harta. Faisal berbeda. Dia mencintaiku karena aku, bukan karena apa yang aku miliki," katanya dengan suara yang bergetar. Namun,
Khalid tetap bersikeras. Laila, kamu adalah bagian dari keluarga terhormat. Menikah dengan pria seperti dia akan mencoreng nama baik keluarga kita, katanya dengan nada keras. Laila menatap Khalid dengan air mata yang mulai mengalir. Khalid, selama ini aku menjalani hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Bukankah aku juga berhak untuk bahagia? Tanyanya. Mendengar itu, sebagian anggota keluarga mulai melunak. Ibu Laila, yang sebelumnya diam, akhirnya angkat bicara. Laila, aku hanya ingin melihatmu bahagia. Jika Faisal adalah pilihanmu, aku akan mendukungmu. Tetapi aku ingin tahu apakah dia benar-benar pria yang bisa diandalkan, katanya sambil menatap Faisal. Faisal yang sedari tadi diam akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Madam, saya tahu bahwa saya bukan orang yang sempurna, tapi saya bersumpah di hadapan Allah, saya akan menjaga Laila dengan seluruh kemampuan saya. Saya tidak punya banyak harta, tetapi saya punya hati dan tekad yang tulus, katanya dengan suara yang mantap. Kata-kata Faisal membuat suasana ruangan itu kembali hening. Khalid, meskipun masih menolak, akhirnya memberi Faisal kesempatan untuk membuktikan dirinya. Faisal, jika kamu benar-benar serius dengan adikku, maka tunjukkan bahwa kamu pantas untuknya. Aku ingin melihat seberapa jauh kamu mau berjuang demi dia, katanya dengan nada menantang. Faisal menerima tantangan itu dengan kepala tegak. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi Faisal. Khalid memberinya tugas-tugas berat, mulai dari pekerjaan fisik hingga tanggung jawab yang membutuhkan kecerdasan. Faisal tidak pernah mengeluh, meskipun tubuhnya lelah dan pikirannya terkuras. Ia tahu bahwa ini adalah cara Khalid untuk menguji ketulusannya. Setiap malam, Faisal berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah memberikan kekuatan kepadanya. Di sisi lain, Laila merasa bersalah melihat Faisal harus menghadapi begitu banyak rintangan. Khalid, apa yang kamu lakukan ini tidak adil. Faisal bukan orang yang harus diuji seperti ini, katanya pada suatu malam. Tetapi Khalid menjawab dengan tenang. Aku hanya ingin memastikan bahwa dia benar-benar pantas untukmu, Laila. Jika dia mencintaimu, dia akan mampu melewati semuanya. Meskipun berat, Faisal berhasil menyelesaikan setiap tugas yang diberikan Khalid. Ia menunjukkan bahwa ia bukan hanya pekerja keras, tetapi juga pria yang memiliki prinsip dan keteguhan hati. Lambat laun, Khalid mulai melihat Faisal dengan pandangan yang berbeda. Setelah berminggu-minggu menjalani ujian, Khalid akhirnya mengakui ketulusan Faisal. Pada suatu malam, ia memanggil Faisal ke ruang kerjanya. Faisal masuk dengan hati yang penuh kekhawatiran, tetapi ia tetap tenang. Faisal, aku harus mengakui sesuatu, kata Khalid sambil duduk di kursinya. Faisal menatap Khalid dengan penuh perhatian. Aku melihat bahwa kamu adalah pria yang jujur dan pekerja keras. Kamu telah melewati semua ujian yang aku berikan tanpa mengeluh. Aku tidak bisa memungkiri bahwa Laila membuat pilihan yang tepat, kata Khalid. Faisal merasa dadanya seolah lega dari beban berat. Terima kasih, Tuan Khalid. Saya berjanji tidak akan mengecewakan Anda atau Laila, jawab Faisal dengan nada penuh syukur. Keesokan harinya, Khalid mengumumkan kepada seluruh keluarga bahwa ia telah memberikan restunya. Laila menangis haru mendengar kabar itu. Ia segera berlari ke arah Faisal dan berkata, "Aku tahu kamu bisa melakukannya, Faisal. Terima kasih karena tidak pernah menyerah." Faisal tersenyum, lalu berkata, "Ini semua berkat doa dan dukunganmu, Laila." Hari pernikahan Faisal dan Laila menjadi momen yang tidak terlupakan. Villa yang selama ini menjadi tempat mereka bertemu dihias dengan indah, penuh dengan bunga dan lampu-lampu yang berkilauan. Para tamu yang datang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, dari rekan bisnis keluarga Laila hingga teman-teman Faisal sesama pekerja. Saat Faisal mengucapkan ijab kabul, suara gemetar tetapi mantapnya menggema di seluruh ruangan. Laila, yang duduk di sisi lain, tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa bahwa ini adalah awal dari hidup baru yang penuh berkah. Setelah akad selesai, Faisal dan Laila saling menatap dengan mata yang penuh cinta. Khalid, yang kini menjadi pendukung terbesar mereka, mendekati Faisal dan berkata,
Jaga adikku baik-baik. Aku percaya padamu. Faisal mengangguk sambil menjawab, "Saya akan menjaganya dengan seluruh jiwa dan raga saya." Pernikahan itu menjadi bukti bahwa cinta yang tulus dapat mengatasi segala perbedaan dan rintangan. Faisal dan Laila memulai hidup baru mereka dengan penuh rasa syukur, bertekad untuk saling mendukung dan mencintai sepanjang hayat. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi dengan cinta dan iman, mereka yakin dapat melewati segalanya bersama. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.